Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang tim penilai tanah. Jadi ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Nah, sebelum kita membahas mengenai tim penilai tanah, di sini yang perlu kita pahami adalah terkait dengan prinsip hukum agraria pertanahan. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan pengadaan tanah, yang dimana di dalam prinsip hukum agraria terdapat prinsip hak menguasai negara. Nah, hak menguasai negara ini maksudnya ditunjukkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat supaya terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hak menguasai negara ini, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Misalnya seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Nah, dalam pelaksanaannya, hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah lain. Dan masyarakat hukum adat atau yang biasanya ini masuk di dalam tanah ulayat. Nah, di sini diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Lalu yang kedua, prinsip tanah mempunyai suatu fungsi sosial. Di sini menjelaskan bahwa setiap hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan masyarakat. Nah, contohnya apabila ada tanah milik seorang warga yang halaman rumahnya terkena dampak pelebaran jalan, maka dalam hal ini si pemilik tanah diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, prinsip unifikasi dan kepastian hukum. Maksudnya, ini lebih ditekankan pada pengharmonisasian terkait dengan keragaman sistem hukum yang ada untuk membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang dapat diberlakukan secara umum dalam mengatur hal yang sama, misalnya di dalam UU PA itu sendiri. Lalu yang keempat terkait dengan prinsip land reform. Maksudnya adalah gambaran dari tujuan menciptakan suatu struktur pemilikan tanah yang baru. Dan yang terakhir adalah prinsip perencanaan agraria, yang dimana prinsip ini berkaitan dengan hak menguasai negara atau HMN dalam rangka menciptakan sosialisme Indonesia. Jadi negara diharuskan membuat tata guna agraria dengan menyusun atau merencanakan suatu perencanaan umum secara nasional, khususnya mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, serta kekayaan. Nah, prinsip tadi itu dijadikan sebagai dasar proses pengadaan tanah. Karena dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini meliputi beberapa proses. Yang pertama adalah terkait dengan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaat tanah. Sehingga dalam tahapan ini dilakukan suatu pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah. Dan yang kedua, pengumpulan data pihak yang berhak dan terkait dengan objek pengadaan tanah. Lalu yang kedua, penilaian ganti kerugian ini besarnya nilai ganti itu dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan. Nah, kemudian ada musyawarah penetapan ganti kerugian. Nah, di sini lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam kurun waktu paling lama 30 hari kerja. Sejak hasil penilaian dari tim penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian tadi. Nah, bagaimana pemberian ganti kerugian? Nah, ganti kerugian dalam hal ini adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah atau juga bisa melalui putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Nah, pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang menerima ganti kerugian ini wajib melakukan pelepasan hak atas tanah yang ia miliki. Dan yang kedua, menyerahkan bukti penguasaan atas kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Yang ketiga, pelepasan tanah instansi. Pelepasan tanah instansi ini merupakan suatu
kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak atas tanah kepada negara melalui lembaga pertanahan. Lalu masuk pada panitia pengadaan tanah. Nah, untuk tugas panitia pengadaan tanah ini berdasarkan pasal 7 Perpres nomor 65 tahun 2006 sebagaimana tampil di screen. Nah, kalau terkait dengan pembentukan panitia pengadaan tanah, ini ada di pasal 6 Perpres nomor 65 tahun 2006. Yang dimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti di wilayah kabupaten atau kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten atau kota yang dibentuk oleh bupati ataupun wali kota. Namun, untuk provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta baru dibentuk oleh gubernur. Kemudian, pengadaan tanah yang terletak di 2 wilayah kabupaten atau kota atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh gubernur. Pengadaan tanah yang terletak di 2 wilayah provinsi atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur pemerintah dan atas unsur pemerintah daerah. Lalu, dalam hal ini, jika dikaitkan dengan panitia pengadaan tanah tadi, terkait dengan unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional. Jadi harus ada perangkat daerah dan ada unsur-unsur Badan Pertanahan Nasionalnya. Lalu mengenai pembentukan panitia pengadaan tanah, jika berdasarkan pada Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Keanggotaan panitia pengadaan tanah kabupaten atau kota paling banyak terdiri dari 9 orang. Dengan susunan yang pertama, harus ada sekretaris daerah sebagai ketua sekaligus merangkap anggota. Yang kedua, pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon 2 sebagai wakil ketua merangkap anggota. Lalu, kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota. Nah, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan di daerah kabupaten atau kota yang terkait dengan pengadaan tanah atau pejabat ini ditunjuk sebagai anggota. Lalu, di sini panitia pengadaan tanah untuk kabupaten atau kota itu bertugas yang pertama memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat, lalu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Lalu mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta dokumen yang mendukungnya. Lalu mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi tersebut. Lalu di sini menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari suatu lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kemudian, mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi. Selanjutnya, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Kemudian, menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik. Nah, kemudian membentuk atau membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak. Lalu, mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah, kemudian diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten atau kota. Kemudian, menyampaikan permasalahan disertai dengan pertimbangan atas penyelesaian pengadaan tanah kepada bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, apabila musyawarah tadi tidak tercapai, suatu kesepakatan untuk pengambilan keputusan. Lalu dalam hal ini terkait dengan sekretariat panitia pengadaan tanah atau kabupaten atau kota,
berkedudukan di kantor pertanahan kabupaten atau kota. Kemudian berkaitan dengan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jika terletak di 2 kabupaten atau kota atau lebih dalam satu provinsi, maka panitia pengadaan tanah provinsi dibentuk dengan keputusan gubernur. Nah, untuk keanggotaannya sendiri itu sama, ada 9 orang dengan susunannya ada sekretaris daerah, juga sekaligus merangkap sebagai anggota, kemudian pejabat daerah provinsi yang ditunjuk setingkat eselon 2 sebagai wakil ketua sekaligus merangkap anggota, lalu kepala kantor wilayah BPN, provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota. Lalu kepala dinas, kantor atau badan di provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat ditunjuk sebagai anggota. Nah, panitia pengadaan tanah provinsi itu tugas sama seperti poin yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu memberikan pengarahan, petunjuk, pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di tingkat daerah, kabupaten ataupun kota. Lalu mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten atau kota. Lalu memberikan pertimbangan kepada gubernur untuk pengambilan suatu keputusan. Lalu yang terakhir melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten atau kota. Nah, terkait dengan sekretariat panitia pengadaan tanah provinsi tadi berkedudukan di kantor wilayah BPN provinsi. Lalu terkait dengan tugas penilai dan apa yang akan dinilai. Di sini yang akan dinilai adalah terkait dengan tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, ruang atau bawah tanah. Kemudian di sini juga terkait dengan kerugian lain yang dapat dinilai. Nah, di sini panitia pengadaan tanah bertugas untuk mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan. Dan yang kedua, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Kemudian, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan. Kemudian, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut. Lalu, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menentukan atau menetapkan bentuk besarnya ganti kerugian. Lalu, menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah atau di bawah tanah. Kemudian baru membuat terkait dengan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Nah, berkaitan dengan bentuk ganti kerugian, bisa berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak, atau kepemilikan saham. Dalam hal ini, itu juga berdasarkan dari hasil musyawarah atau berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik tanah dan tim penilai. Nah, dalam hal itu, dalam pasal 15 ayat 1 PP nomor 65 tahun 2006, di sini mengatur tentang dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian. Jadi, dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas yang pertama nilai jual objek pajak atau NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga atau tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia. Jadi, nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan.
Lalu, nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Nah, hal ini juga dijelaskan pula di dalam pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala BPN nomor 7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah yang isinya tim penilai harga tanah. Yang dimaksud dalam ayat 1 melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek tanah atau NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel seperti lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. Kemudian juga ada faktor lainnya yang mempengaruhi harga dari tanah. Nah, jika dilihat dari permasalahan yang ada di sini, untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian atau harga tanah yang diinginkan, selain dari pihak panitia pengadaan tanah menentukan besaran nilai ganti rugi, pasti juga sudah berdasarkan aturan berlaku, meskipun jika dilihat dari substansinya tidak diatur secara jelas dan tegas atas dasar apa penentuan besaran nilai ganti rugi itu. Namun pada prakteknya, panitia pengadaan tanah bisa menggunakan standar nilai jual objek pajak atau NJOP. Bisa juga melalui harga pasar, serta pertimbangan bangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pertimbangan dari Kementerian Pertanian kalau dikaitkan dengan tanaman tadi. Lalu berkaitan dengan musyawarah ganti kerugian. Nah, musyawarah ini dilakukan oleh pihak yang berhak, yaitu sang pemilik tanah dengan tim pengadaan tanah atau tim penilai. Dan yang kedua, musyawarah dilakukan di lokasi pengadaan tanah atau tempat yang telah disepakati. Yang ketiga, dilakukan secara langsung untuk menentukan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian. Ganti kerugian yang dilakukan oleh tim penilai. Nah, dalam hal ini, pemberian ganti rugi sebagai bentuk pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hendaknya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan penuh rasa keadilan. Nah, kemudian juga harus ada kesepakatan, supaya tidak ada pemegangan hak atas tanah merasa dirugikan dan dipaksakan kehendaknya untuk melepaskan tanahnya. Di sini musyawarah adalah suatu kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah. Nah, dalam hal ini juga ada proses negosiasi di dalam bentuk musyawarah ini, yaitu salah satu strategi menyelesaikan sengketa. Nah, supaya negosiasi ini bisa berjalan, maka perlu mendapatkan kesepakatan, yaitu adanya keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak, sehingga bisa menentukan terkait dengan kepentingan yang dimiliki oleh sang pemilik tanah dan tim pengadaan tanah, lalu akan ditemukan atau menelurkan suatu hasil terkait dengan besarnya ganti kerugian atau bentuk-bentuk ganti kerugian. Demikian rekan-rekan untuk materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau apabila ada saran, masukan terkait dengan materi, tambahan misalnya, bisa langsung di kolom Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.